Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada bahasan dimensi 3. Kali ini kita akan membahas tentang jarak, yaitu jarak titik, garis, dan bidang. Saya bagi menjadi 6, yaitu jarak antara dua titik, jarak antara titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, kemudian bidang ke bidang. Nah, yang pertama kita akan bahas jarak antara dua titik. Kita lihat definisinya dulu. Jarak antara dua titik, misalkan di sini ada titik A dan titik B, adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dan B, atau panjang ruas garis AB. Nah, di sini misalkan saya punya titik A, kemudian ada titik B. Jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan antara A dan B. Nah, atau panjang ruas garis AB. Oke, kita lihat di bangun ruang ya. Kita lihat pada contoh 1. Di sini saya misalkan balok. Ada balok PQRSTUVW. Nah, yang perlu saya tekankan di dalam penamaan bangun ruang itu mulainya dari sisi alas ya, alas sebelah kiri. P, Q, R, S, kemudian naik ke atap. T, U, V, W. Ini untuk balok dan kubus penamaannya sama. Dan jadi dari sisi alas dulu. Nah, kita lihat di sini yang A, jarak antara titik P dan titik Q. Titik P dan titik Q. Tadi definisi jarak adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua buah titik. Kalau di situ titiknya P dan Q, berarti panjang ruas garis PQ. Ya. Maka nah ini dia. Jarak antara titik P dan titik Q itu sama dengan panjangnya PQ. Gitu ya. Oke. Nah, jarak titik P dan titik U. Ini titik P-nya, di sini titik U-nya. Sekali lagi definisi jarak adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua buah titik. Maka jarak titik P dan titik U adalah ya panjang ruas garis PU. Next, yang ketiga, jarak antara titik Q dan titik W. Ini titik Q dan titik W. Maka jarak antara titik Q dan titik W adalah panjang ruas garis QW. Ya, mudah bukan? Jarak antara dua titik, sekali lagi kita ulangi. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Oke. Nah, sekarang yang kedua, ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8. Di sini diketahui titik P adalah pertengahan garis AB. Tentukan yang pertama jarak titik B ke titik F, jarak titik A ke titik C, kemudian F ke P. Yang keempat adalah jarak titik H ke titik P. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama jarak titik B ke titik F. Nah ini kubusnya ABCDEFGH. Sekali lagi penamaan dari bagian alas ya sebelah kiri. Jarak titik B ke titik F, B ke F. Ya, kalian pasti sudah tahu jawabannya. Jarak titik B ke titik F adalah BF. Ya, panjangnya berapa? Ini BF. Karena di situ diketahui panjang rusuknya sama dengan 8 cm. Nah, sekarang yang kedua, jarak titik A ke titik C. Titik A ke titik C. Ini titik A-nya titik C. Sekali lagi, jarak dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua buah titik. Oke, maka jawabannya adalah AC. Nah, karena ini AC tidak diketahui panjangnya, maka harus kita cari dulu. Kalian ingat, kita akan menggunakan segitiga A, B,
C. Segitiga ABC siku-siku di B. Nah, panjangnya AB adalah 8. Panjangnya BC juga 8. Maka kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maaf, hilang ya. Saya ulangi, ini adalah ABC tadi. ABC panjangnya 8, ini 8. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Sama dengan 64 ditambah 64. 128 atau 8 akar 2. Ya. Jadi jarak titik A ke titik C adalah 8 akar 2. Maaf. Ini tadi BF ya. Tulisannya ada yang ke skip ya. Ini 8 akar 2 cm. Ini tadi panjangnya adalah AC. Baik. Sekarang kita lanjutkan yang C, jarak titik F ke titik P. Oke. Kita buat P-nya dulu. P-nya adalah pertengahan dari AP. Nah, maka jarak titik F ke titik P ya sama dengan FP. Ya kan? Nah, kira-kira kalian mau pakai segitiga apa untuk mencari panjangnya FP? Tentunya pakai segitiga PBF. Ya. PBF. Nah, siku-siku di B, karena ini P di tengah-tengah, panjang rusuknya tadi 8, maka PB panjangnya 4, BF masih tetap 8. Jadi FP kembali bisa kalian cari menggunakan rumus segitiga siku-siku, yaitu PB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 64. Berapa? 80. 80 itu berapa berarti? Dibagi 16, 5 ya. Berarti 4 akar 5. Oke. Sekarang yang kedua, jarak titik H ke titik P. Ini kembali kita buat P-nya. Nah, H ke P. Oke. Kira-kira segitiga mana yang akan kita gunakan? Betul, segitiga HDP. Segitiga HDP. Siku-siku di D ya. Oke. Panjangnya DP berapa? Panjangnya DP ya berarti 4 kuadrat ya, ditambah dengan 8 kuadrat. Berarti panjangnya DP sama dengan 4 akar 5. Kemudian panjangnya HD adalah 8. Jadi HP atau PH bisa dicari dengan rumus Pythagoras kembali. 8 kuadrat ditambah 4 akar 5 kuadrat. Ya. 64 ditambah 80. Ada 100 berapa? 144 ya. Nah, maka panjangnya HP adalah 12 cm akar ya. Oke. Mudah bukan? Ya, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ada kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 6. Titik Q merupakan titik tengah rusuk EH. Coba kita gambar kubusnya. Titik Q-nya di tengah-tengah EH, di sini Q. Oke. Jarak antara titik C dan titik Q. Nah, ini CQ. Kira-kira bantuan segitiga apa yang akan kalian gunakan? Nah, segitiganya adalah segitiga CHQ. Ya. Ini Q-nya di sini. Ini H, C,
siku-siku di H ya. Kubusnya panjang rusuknya 6, berarti Q hanya 3 ya, karena Q di tengah-tengah. Kemudian HC ini adalah diagonal bidang. Kalau kubusnya panjang rusuknya 6, berarti panjang diagonal bidangnya berapa? Ya, 6 akar 2. Ya. Maka jaraknya HQ bisa kita cari kembali menggunakan rumus Pythagoras. CQ kuadrat sama dengan QH kuadrat, 3 kuadrat nih, ditambah CH kuadrat, 6 akar 2 dikuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. 6 akar 2 kuadrat, 36 kali 2, 72. Sama dengan berapa? 162. Ya, berarti jaraknya C ke Q adalah akar 162. Kira-kira bisa disederhanakan enggak? Kalau kita bagi 4 nggak bisa ya, kalau dibagi 2 berarti ya 81. Oh, 81 kali 2 ya. Akar 162. 81 kali 2. Betul ya? Berarti 9 akar 2. Ya. Ini jarak antara C ke Q. Baik, yang keempat sekarang. Diketahui 5 TABCD. ABCD merupakan persegi dengan panjang rusuk 6. Ya, berarti ini panjang rusuknya 6. Kemudian TA, TB, TC, TD ini sama dengan 5 panjangnya. Jika M adalah titik potong AC dan BD, ini M-nya. Hitung jarak antara titik T dan titik M. T dan M. Dari sini ke sini. Sama saja kita mencari tinggi limas, ya. Nah, kira-kira segitiga mana yang akan kalian gunakan? Segitiga T, M, C. Memanfaatkan yang sudah diketahui ya. Panjangnya TC 5, panjangnya MC berapa? Kita lihat di limas, gambar limas. AC ini merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Ini 6, ini 6, berarti panjangnya AC adalah 6 akar 2. Maka MC-nya separuhnya, 3 akar 2. Nah, jarak T ke M, siku-sikunya di M, maka rumus Pythagorasnya adalah TM kuadrat sama dengan TC kuadrat ya, dikurangi dengan MC kuadrat. Itu. Sama dengan 25 dikurangi dengan 3 akar 2 kuadrat, 9 kali 2, 18. Berarti berapa? 7 ya. Maka jaraknya T ke M adalah akar 7. Nah, oke. Paham ya? Itu dia materi jarak titik ke titik. Semoga bisa dipahami. Ya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.